Lu udah punya bisnis plan belum? Guys, jadi beberapa waktu ini gue lagi di-approach oleh salah satu temen lah ya, untuk bisa membantu bisnisnya yang baru sebagai co-founder. Dan ini menarik banget, industrinya gue suka, terus kemudian juga gue ada pengalaman juga di situ dan gue melihat ada opportunity yang di situ. Walaupun ini industrinya bisa dibilang basah ya, udah banyak banget, tapi tetap ada opportunity yang bisa digarap. Gue juga belum explore banyak banget, belum gua gali banget, tapi ini menarik banget. Nah, yang gue pengen highlight adalah terkait dengan bisnis plan-nya. Jadi pas lagi initial pembahasan dengan temen gua dan juga dia ternyata udah ada calon partner atau timnya. Dia ada beberapa orang nih. Nah, pas gue explore, gue ngobrol, gue menemukan hal yang paling basic nih, dan ini nggak pertama kali gue temukan dan sangat sering gue temukan, yaitu terkait dengan business plan. Banyak banget founder, pengusaha atau calon pengusaha tidak mendokumentasikan atau menyusun yang namanya business plan. Dan inilah seringkali menjadi, gue sebutnya apa ya, nggak kesalahan sih, tapi jatuhnya karena tidak tercatat, tidak tertulis, nggak rapi juga, akhirnya di kemudian hari dalam proses berjalan banyak fraud, banyak juga kecolongan, terus juga lupa, banyak turunannya yang tidak smooth ketika dieksekusi. Nah, ini yang gue juga temukan. Jadi ketika bahasan ini, ya kan, pertanyaan gue kemudian simple banget, lu udah bikin bisnis plan-nya belum? Ternyata belum. Dan ketika gue explore lebih deep lagi, founder ini kesulitan dan tidak terlalu mengetahui tentang business plan. Dan ini gue temukan banyak banget di klien gue, dimana banyak banget orang pengusaha, entrepreneur, founder, mereka berangkat bukan dari orang bisnis, mereka berangkat dari spesialis. Dia tahu tentang sebuah bidang, tahu tentang sebuah produk, pernah bekerja di area itu sebelumnya, kemudian dia mau, gue mau buka bisnis sendiri karena gue udah tahu nih bikin produknya ini itu. Nah, ketika mau bisnis, nggak bisa ternyata semudah itu. Nggak hanya berbekal produk aja lu bisa maju, tapi lu harus bikin yang lainnya juga. Dan semuanya itu tertuang di business plan. Misalkan, lu mau rekrut tim, siapa aja? Fungsinya apa aja? Mereka digaji apa enggak? Kalau digaji, gajinya berapa nominalnya? Kalau lagi nggak ada duit, gimana dong pakai timnya? Mereka dikasih saham nggak? Dasar kasih sahamnya berapa? Produk nih, di dalam bisnis plan juga bahas produk. Produknya apa? Keunggulan produknya apa? Apa nilai keunggulan atau nilai saingnya dibanding kompetitor yang lain? Apa yang membedakan, apa yang menarik, apa yang menonjol dari produk tersebut atau service tersebut? Harganya gimana? Lu dapetin supply-nya dari mana? Lu mau jual di harga berapa? Ya, marginnya lu mau berapa? Ya kan, budget marketingnya gimana, itu dibahas lagi lebih detail kan. Kemudian dari sisi permodalan, modalnya lu dapat dari mana, ya kan. Kemudian balik lagi, yang paling fondasi paling utama adalah lu siapa, lu punya pengalaman berapa banyak untuk menjalankan bisnis. Ide lu kalau gue taruh tempat lain atau orang lain yang ngerjakan, mungkin nggak lebih possible untuk berhasil dibanding lu? Apakah lu orang yang tepat untuk ide ini? Nah, itu dipaparkan di business plan. Kemudian juga ada planning jangka panjangnya. Setahun pertama lu mau ngapain? Ya kan? Apakah lu langsung tiba-tiba launching produk, atau kalau ada mau riset dulu, atau kalau mau misalkan langsung buka cabang? Tahun kedua ngapain? Tahun ketiga ngapain? Lalu 5 tahun ngapain? Ya kan? Terus kalau ada investor mau masuk gimana? Kalau dana habis, modal habis, itu gimana? Terus agreement antar tim, antar partner itu seperti apa? Dan lain-lainnya, belum lagi pengukuran sana sini. Nah, itu perlu dipaparkan di namanya business plan. Nah, karena gue orang marketing, tentunya acuan membuat kegiatan marketing atau marketing plan, belum lagi turunannya adalah digital activation plan untuk khusus digital marketing doang. Itu kan acuannya adalah marketing plan. Nah, marketing plan acuannya apa? Business plan. Kalau business plan-nya nggak ada, atau cuma di otak doang, atau coret-coretan doang,
Ya kita eksekutor nih kayak gue bingung untuk ngerjain marketingnya. Ya kan, ini beberapa kali gue udah mention dalam video-video gue yang entah di TikTok atau di YouTube. Penting banget untuk seorang founder bisa bikin business plan. Nah, bikin business plan tuh gimana? Nah, template-nya lu bisa dengan mudah temukan di Google. Lu browsing aja, lu dapet tuh template-nya, poin-poinnya apa aja. Yang paling susah adalah ngisinya atau mendeep down sebuah part. Ya, misalkan contoh capital. Capital kurang lebih lu bisa dari 3 sumber yang paling utama, dari bootstrap atau pendanaan pribadi, baik dari diri lu atau keluarga. Kemudian lu bisa dapatkan dari pinjaman, ya pinjaman bank lah, pinjaman keluarga lah, pinjaman siapakah gitu, pacar lah, whatever. Terus ada juga dari sisi share, lu kasih share ke dia, dia kasih cash, itu sebagai modal untuk bisa menjalankan usaha. Terus belum lagi goodwill. Nah, ini hal-hal kayak gini yang lu perlu deep down. Ya, dan lu perlu hitung, analisa, dan nanti lu akan ketemu sebuah konklusi. Konklusinya biasa kalau gue bikin plan tuh, hitung-hitungannya di atas kertas yang kita bikin, ya kan. Ini nanti cakep apa enggak, seksi apa enggak. Misalkan marginnya terlalu tipis sehingga lu BEP atau menikmati keuntungannya tuh lama banget, gitu kan. Jadi lu founder selama periode lama itu, lu ngerjain sedemikian rupa, cuannya lama, semangat bisa hilang, tim bisa bubar. Gue pernah ngalamin kondisi kayak gitu. Itu gimana? Gitu kan. Belum lagi kalau ada yang mau exit gitu tengah jalan. Gimana tuh? Nah, itu hal-hal kayak gitu yang gue rasa penting untuk dibahas di depan. Dan kalau lu nggak membuat rencana atau mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan hal yang terburuk di depan, ketika itu terjadi, wah lu kebakaran, lu bingung, lalu stres gitu. Nah, jadi kalau bikin atau ngisi business plan itu tantangannya, tapi template lu temukan dengan mudah. Nah, fungsinya lu udah tahu karena acuan segala sesuatunya adalah di business plan. Ya kan? Termasuk kalau ada investor nih, dia akan nanya plan lu apa, ngapain. Itu semua tertuang di situ dan itu kayak guideline-nya lah, panduannya lah. Atau bahasanya gue tuh kitab sucinya lah di bisnis itu, ya. Semua orang acuannya ke situ. Bisnis ini dibangun tujuannya buat apa? Kalau buat profit doang ya semua bisnis untuk profit, tapi esensinya apa gitu, story-nya apa, itu lu mesti juga build di situ. Dan kalau lu nggak bisa bikin business plan gimana, ya kan? Yang gue temukan dari temen gue nih, si founder ini, terus juga banyak klien gue juga. Kalau lu nggak bisa bikin business plan, yang statement gue yang pertama adalah, ini cukup tajam ya, gue say sorry, tapi gue harus ngomong bahwa lu belum layak untuk membangun bisnis atau menjalankan atau memimpin bisnis itu. Bikin plannya aja cuman coret-coretan, cuman tulis, cuman ketak-ketik doang di kertas. Lu nggak bisa, gimana menjalankannya? Untuk menjalankan bisnis dan menumbuhkan, mengembangkan bisnis, ini jauh lebih sulit dibanding bikin plannya. Kalau bikin plannya aja lu kesulitan, gimana ini semua gitu. Kecuali kalau cuma pengen dagang doang, gue cuma pengen dagang doang, ada dapat barang terus gue jual, dapat barang gue jual, ya buy low, sell high, udah. Kalau cuma dagang doang, betul, nggak usah banyak business plan ini itu riset sana sini, nggak usah. Tapi opportunity-nya berbeda, hasil akhirnya berbeda, yang bisnis dengan yang dagang. Itu kembali ke pilihan. Maksud gua, tanggung. Kalau dagang dikit lagi kan jadi bisnis, bisa di scale up lebih gede. Kenapa nanggung selesai di dagang? Kenapa nggak di scale up lebih lagi? Jadi gue pengen highlight ke teman-teman semua, business plan itu penting. Lu yang lagi starting bikin bisnis, cepet-cepet lah rapikan dan bikin bisnis plan dengan baik. Kalau lu udah terlanjur bikin bisnis, coba deh berhenti bentar, stop bentar, kembali duduk diam bikin bisnis plan. Nggak apa-apa kok, bisnis udah jalan lu bikin bisnis plan. Dan bisnis plan itu ternyata dinamis, nggak fix, lu bikin terus bisa dipakai 5 tahun, enggak. Faktanya ini berubah-berubah terus, apalagi dengan kondisi sekarang. Terakhir gue dapet info, ternyata plan itu bisa tiap bulan berubah akhirnya, karena kondisi ekonomi begitu rupa, kondisi eksternal begitu dinamis banget. Tapi nggak apa-apa, maksud gue lebih baik ada adjustment dibanding lu blank sama sekali. Nah, itu yang gue pengen highlight. Jadi buat teman-teman entrepreneur semua, teman-teman kapitalis, mulailah dari business plan.
Itu yang akan menjadi cikal bakal untuk semuanya. Kalau lu nggak bisa bikin business plan, lu perlu belajar lagi jadi entrepreneur. Itu dari gua, semoga bermanfaat buat lo semua. Bye.